Sebelumnya, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang peran filsafat pendidikan dalam menjawab tantangan pendidikan di era postmodern. Perkenalkan, nama saya Sabrina Az-Zahra dengan NIM 20244064056163 dari kelas 3E dengan MK Filsafat Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Jian Amori MPD. Selanjutnya, latar belakang pada materi ini adalah pendidikan memiliki peran sentral dalam menghadapi tantangan era postmodern yang ditandai oleh pluralitas nilai, keberagaman budaya, serta perkembangan teknologi digital yang pesat. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan pendidikan yang mampu menghargai keragaman sekaligus menyiapkan peserta didik dengan keterampilan abad ke-21, seperti kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. John Dewey menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa, berbasis pengalaman langsung, interdisipliner, dan demokratis, sehingga relevan dengan kehidupan nyata dan mampu membentuk individu kritis serta adaptif. Selanjutnya, ada beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama, bagaimana peran filsafat pendidikan di era postmodern. Yang kedua, tantangan apa saja yang dihadapi pendidikan di era postmodern. Dan yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada era postmodern. Lalu, di sini ada tujuan masalah. Yang pertama, menjelaskan peran filsafat pendidikan di era postmodern. Yang kedua, menjelaskan tantangan pendidikan yang dihadapi di era postmodern. Yang ketiga, menjelaskan strategi peningkatan kualitas pendidikan di era postmodern. Sebelum membahas isi rumusan masalah, di sini saya akan menjelaskan pengertian era postmodern. Jadi, dalam dunia pendidikan, era postmodern mendorong pembelajaran yang lebih demokratis, kolaboratif, dan berbasis pengalaman. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber pengetahuan, sementara siswa diajak berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta perubahan sosial. Jadi, kalau di sekolah, era postmodern itu rasanya seperti ini. Seperti buku ceritanya itu macam-macam. Kita itu nggak cuma dengerin satu cerita aja, kita itu belajar kalau di dunia ini tuh punya banyak teman yang berbeda-beda. Ada yang dari gunung, ada yang dari pantai, ada yang suka nari, ada yang suka nyanyi, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu hebat. Selanjutnya di sini kita akan bahas materi pertama, peran filsafat pendidikan di era postmodern. Filsafat pendidikan memberi landasan berpikir untuk praktik pendidikan yang bermakna. Pendidikan postmodern menekankan, yang pertama, pluralitas dan relativisme pengetahuan, yaitu untuk menolak kebenaran tunggal. Dalam pandangan postmodern, pluralitas dan relativisme pengetahuan adalah dua senjata utama untuk melawan ide kebenaran tunggal. Dengan tanda kutip bahwa hanya ada satu jawaban yang benar untuk semua orang. Yang intinya di era postmodern itu kita tidak menjadi robot yang hanya mengikuti satu perintah, tetapi menjadi manusia yang menghargai keberagaman cara berpikir. Yang kedua, metode interaktif dan kolaboratif, yaitu guru sebagai fasilitator. Jadi interaktif itu adalah ngobrol dua arah, yang dimana cara mengajar guru mengajak muridnya untuk aktif bertanya. Selanjutnya ada kolaboratif yang artinya kerjasama. Di sini kita bisa belajar dan bermain bareng teman. Dan makna dari guru sebagai fasilitator itu adalah untuk pengelola proses belajar agar siswa mampu menemukan pengetahuannya sendiri. Dan yang terakhir itu pemanfaatan teknologi informasi, yaitu literasi digital dan jejaring global. Pemanfaatan teknologi ini bermaksud agar siswa tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi menjadi warga dunia yang cerdas, yang mampu berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Pada materi yang kedua yaitu tentang tantangan pendidikan di era postmodern. Di sini ada 5 tantangan, yaitu budaya individualistis, hedonis, konsumeris, dan permisif. Yang kedua,
kesenjangan sosial ekonomi, atau jurang kaya miskin, terdidik, terbelakang. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan akses pendidikan di daerah tertinggal. Yang keempat, penelitian postmodern belum berkembang merata di semua bidang. Yang terakhir, pendidikan dituntut menyiapkan SDM profesional sekaligus membenahi kelembagaan internal. Pada materi yang terakhir yaitu tentang strategi meningkatkan kualitas pendidikan. Di sini mengacu pada pemikiran John Dewey. Yang pertama, pendidikan berbasis pengalaman nyata dan relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua, kolaborasi, eksperimen, dan pemecahan masalah dunia nyata. Yang ketiga, kurikulum interdisipliner, fleksibel, dan demokratis. Yang keempat, guru sebagai fasilitator, bukan sekedar pemberi informasi. Tujuannya yaitu untuk membentuk warga negara kritis, kreatif, toleran, dan demokratis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan postmodern menghadapi tantangan kompleks, teknologi, pluralitas budaya, perubahan sosial, dan tuntutan keterampilan abad ke-21. Filsafat pendidikan menjadi pondasi penting untuk merancang strategi pendidikan yang progresif, fleksibel, dan responsif. Dan yang terakhir, pemikiran John Dewey relevan dengan acuan pembelajaran berpusat pada siswa, berbasis pengalaman, dan demokratis.